Salam sejahtera, saya Hendy Sama. Kabar semuanya? Ya, saya harapkan semuanya baik-baik dan sehat. Kita menginjak pada pertemuan kali ini, ya. Kita akan bahas bagaimana hubungan antara implementasi sistem dengan etika. Baiklah, pertama kita akan lihat bagaimana penggunaan komputer. Dewasa ini penggunaan komputer bukanlah hal yang baru. Semua punya laptop, semua punya sebagai smartphone, gadget, dan sebagainya. Bahkan hampir semua perusahaan, bahkan di setiap rumah terdapat perangkat komputer. Komputer tidak hanya digunakan untuk mengerjakan tugas kantor ataupun tugas sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan komputer, mulai dari kepentingan umum sampai kepentingan pribadi yang sifat. Oleh karena itu, perlindungan atau undang-undang atau peraturan yang melindunginya itu penting. Untuk menjaga hal tersebut tentu diperlukan aturan dan undang-undang ini yang akan baik data pribadi maupun data perusahaan. Banyak negara maju telah mempunyai undang-undang khusus mengenai komputer. Demikian pula di Indonesia, sudah saya ungkapkan, kita punya undang-undang IT informasi transaksi 2016 yang terakhir. Hal yang dapat ditimbulkan bukan hanya masalah akses data pribadi secara bebas, tapi juga menyangkut kejahatan komputer dan juga hak paten peranti lunak. Baiklah, bagaimana hak dasarnya dengan hal yang namanya terjadi dalam permasalahan pribadi, adanya kejahatan komputer, bagaimana? Baik, kita akan lihat mengenai bagaimana hak dasar kita berkaitan dengan hak paten juga. Kita perlu yang namanya moral dalam penggunaan komputer. Bagaimana itu? Kita harapkan tanpa kecurangan, dengan sikap kita yang bijaksana, kita memiliki 4 hak dasar yang menggunakan komputer, yaitu pribadi, hak akurasi, properti, dan akses. Semua harus didukung oleh dengan sikap kita yang bijaksana. Setiap perilaku diarahkan untuk memiliki moral, etika, dan hukum harus diikuti. Hingga penggunaan komputer pun kita mempunyai hal yang namanya kecurangan. Maksudnya apa ini? Ini mencakup jangan mencuri atau menyalahgunakan berbagai peralatan komputer, berbagai data yang tidak harusnya kita akses, dokumentasi yang bukan menjadi hak kita, program komputer atau hal-hal yang berkaitan dengan akses. Yang kedua, hindari namanya kompromi terhadap integritas. Artinya jangan memasukkan dokumen, copy paste tanpa menyebutkan sumbernya, modifikasi program dan file produksi tanpa izin, kemudian bersaing secara tidak sehat, artinya kita mencuri data atau informasi yang tidak kita hak terhadap, atau terlibat dalam perilaku yang mungkin mempengaruhi perusahaan atau perusahaan menjadi bermasalah karena kita membeli software bajakan dan para karyawan juga tidak boleh menerima hadiah dari berbagai, kita katakan, nyarang dana agar informasi itu bisa keluar dari perusahaan. Hindari. Yang ketiga, hindari situasi berbahaya. Maksudnya apa nih? Jangan mencederai orang lain dengan cara rusak komputernya dengan software dan hardware atau mengabaikan standar keselamatan dan keamanan. Secara hardware kita bisa setrum karena listriknya dan sebagainya. Kita harus lihat namanya standar keamanan. Bahkan di berbagai perusahaan mereka punya standar untuk tidak boleh sembarangan, harus menggunakan. Bagaimana hal ini? Kita coba edukasi. Bantuannya seperti apa? Kita harapkan kita mempunyai fondasi budaya etika. Satu yang namanya kita harus menyesuaikan kode etik. Kita membuat program edukasi yang dapat membantu menyusun yang namanya nilai-nilai perusahaan dan meletakkan program etika di tempat yang baik. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik yang biasa digunakan orang, pertama dari
Association for Computing Machinery atau ASM, lihat ya, yang didirikan pada tahun 1947. Anda bisa masuk ke acm.org di situ atau acm.org. Itu merupakan suatu organisasi komputer profesional yang tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional atau Code of Ethics and Professional Practice yang diharapkan diikuti oleh begitu ribuan anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktek profesional berkaitan dengan pengembangan ganti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan agar bisa mengajarkan dan mempraktekkan suatu pengembangan penalti lunak atau rekayasa penalti lunak hingga mengikuti rancangan-rancangan yang berkaitan dengan proyek. Nah, bagaimana dengan kode etiknya ASIAM itu sendiri? Kita akan lihat sedikit ya. Apa saja kode etik ASIAM dalam implementasi sistem informasi yang ini, seperti yang saya bilang bahwa ini tidak hanya mencakup pengembangan software, padahal keharusan perilaku moral, kemudian tanggung jawab profesional, kemudian penggunaan sah sumber daya komputer. Dia dalam hal secara moral ini berkaitan dengan perilaku moral kita. Kita harus berlaku jujur, dapat dipercaya, kemudian perhatikan namanya hak milik, hak cipta, privasi, itu keras. Kita bayangkan kalau rahasia bahwa Pak Hendy misalnya, rahasia kesehatan Pak Hendy terlihat orang, mungkin saya akan menjadi malu atau bayar orang tersebut tidak baik ya. Kemudian tanggung jawab profesional seperti apa? Ini berkaitan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral, bagaimana kita menghargai komitmen, kemudian kita punya tanggung jawab agar hal tersebut, kalau kita sebagai orang IT jangan bocorkan data. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga yang namanya penggunaan sah sumber daya komputer. Bagaimana kita memiliki sumber daya komputer sah? Yaitu kita juga mendorong orang lain agar memenuhi tanggung jawab sosial. Jangan menggunakan barang maupun software yang bukan merupakan harus sah ya. Ya, kita harapkan bisa menjadi patuh terhadap kode etik ini. Selanjutnya, bagaimana kepatuhan ini bisa di dalam sebuah bidang SI? Ini harus menjadi tanggung jawab kita. Demikian yang saya bahas. Kita simpulkan di sini bahwa dalam penggunaan komputer pastikan bahwa ada etika di situ. Dalam penggunaan komputer, lihat kesahannya. Moralnya bagaimana? Kita tidak boleh mencuri data dan sebagainya, mengakses hal-hal yang berkaitan dengan data atau data breach ya. Selanjutnya, program edukasi daripada etika profesi harus terus dijalankan. Baca deh, agar perusahaan kita sendiri tidak terkena gitu. Saya pernah melihat perusahaan bahkan mereka bisa melarang ini software ya yang mau diinstal harus mendapat izin manajer. Kan cuma software atau tidak. Kemudian ada kode etik dari ASIM, Association of Computing Machinery, dalam implementasi sistem. Hal ini sangat penting karena kita sudah punya standar putih. Ya, kita memiliki ya, sebagai seorang alis dan sebagainya yang bisa dalam menjalankan. Baiklah, demikian presentasi saya. Enggak, saya harapkan semuanya sehat. Salam sehat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hendy Sama.